janganlah terkecoh, artinya terperdaya begitu dengan orang-orang yang ngajak-ngajak supaya percaya misalnya orang ini sebagai nabi. Ada seorang profesor katanya di Jakarta yang baru-baru ini ya ngaku sebagai nabi, bahkan di Depok sendiri ada yang ngaku sebagai nabi gitu ya. Tapi sudah nggak ada sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya sudah diambil sama Allah. Diambil kan ya. Sama Allah, dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak berkembang lagi. Walaupun yang ngajaknya itu Pak Andre dia fasih bahasa Arabnya, walaupun yang ngajaknya itu katakanlah dia punya serban udang-udang seperti ban motor motor Vespa segedenya. Dan sekalipun dia berjenggot sampai nyengset ke bawah tanah. jadi kedengarannya aja sudah nggak menarik sama sekali. Itu kalau di musik namanya nggak selaras Pak. Nggak ada pas, nggak pas jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang hukum mengaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Andre. Ya, lagi insyaallah hari ini kita akan membahas tentang hukum mengaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episode yang ketinggalan bagi. Jadi episode yang ketinggalan bukan karena ketinggalan, memang ini harus kita ulang kembali bagi. Baik. Ngaku aja jadinya. Karena secara teknis ini memang harus kita ulang kembali sehingga pemirsa lebih jelas nanti. Baik. Silakan bagi menyapa pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita berjumpa kembali walaupun lewat online dalam acara dakwah dengan metode tanya jawab agama ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan pemirsa juga diberikan terus kesehatan oleh Allah, dijaga dari segala musibah-musibah, terutama dari COVID-19 ini. Juga putra putrinya yang mungkin sedang belajar, khususnya yang sedang belajar di pondok pesantren Modern Darus Sholihin yang kami bina, yang kami kelola, yang kami asuh ini, mudah-mudahan putra putrinya sehat walafiat dan tentunya sukses di dalam belajarnya. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre dipersilahkan pertanyaan apa yang kita akan bahas pada hari ini. Baik bagi. Ya pemirsa, kita buka di kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab pada halaman 186. Kita akan bahas tentang tema hukum mengaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini bagi, pertanyaannya, baru-baru ini saya mendengar informasi bahwa ada seorang profesor di Jakarta yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana menurut hukum Islam tentang orang yang mengaku menjadi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Itu pertanyaan bagi. Baik. Ini sudah sering ya Pak? Ya, saya kira kita udah paham pertanyaan ini, yakni bagaimana hukum orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seorang profesor katanya di Jakarta yang baru-baru ini ya ngaku sebagai nabi, bahkan
di Depok sendiri ada yang ngaku sebagai nabi gitu ya. Tapi sudah nggak ada sekarang nih. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya sudah diambil sama Allah. Diambil kan ya. Sama Allah, dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak berkembang lagi, walaupun kemarin-kemarin ya kita sering mendengar ada yang ngaku-ngaku. Bahkan Pak Andre katanya di daerah Brebes ini ya Jawa Tengah ada yang namanya Tugimin ngaku-ngaku sebagai nabi. Dan itu tentu dari namanya aja kurang sedap kita dengar. Kalau kepada Nabi Muhammad kan ketika baca sholawat kita enak mendengarnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tapi kalau kepada Tugimin misalnya, Allahumma sholli ala Tugimin. jadi kedengarannya aja sudah nggak menarik sama sekali. Itu kalau di musik namanya nggak selaras bagaimana? nggak ada keselaran, nggak pas ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, Pak Andre, saya kira ini penting ya karena menyangkut masalah akidahnya. Kalau akidahnya melenceng, ini jelas akan menjadikan orang kufur. Dan ketika orang kufur itu, Pak Andre dan pemirsa, maka orang tersebut akan menjadi ahli neraka, dan di nerakanya itu abadal abidin untuk selama-lamanya. Nah ini makanya jangan dianggap masalah sepele, khususnya dalam masalah akidah Islamiyah ini. Ya, maka oleh karena itu langsung aja saya jawab sesuai dengan yang tertera dalam buku ini. Tentu Pak Andre, karena keterbatasan waktu ya, tentu tidak semua dalil-dalil yang amat ya lengkap di dalam buku ini tidak semuanya kita akan baca, tapi kita akan tentunya pilih-pilih aja yang kira-kira ya katakanlah dalilnya mantap untuk kita kemukakan di sini ya, sehingga waktunya cukup ya untuk kita bahas dalam episode ini. Nah, kaitan dengan masalah ini saya bacakan. Menurut tinjauan hukum Islam, orang yang mengaku dirinya menjadi nabi atau menjadi rasul sesudah Nabi kita Muhammad SAW, berarti ia telah keluar dari agama Islam, dalam kurung telah kufur. Kenapa demikian? Karena dia menentang nas yang qat'i. Nas yang qat'i ini mungkin pemirsa juga perlu tahu karena ini bahasa Arab ya. Jadi nas yang qat'i itu adalah keterangan dari Al-Quran atau hadis Nabi yang begitu pasti ya, betul-betul istilahnya muhkamat, betul-betul pasti dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, serta bertentangan dengan ijma atau kesepakatan bulat ya pendapat para ulama di seluruh dunia. Dalil mengenai masalah tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, dalil Al-Qur'annya tertera di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu lengkap ayatnya, satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Artinya Nabi Muhammad itu adalah sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi-nabi ya, penutup nabi-nabi, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Ayat ini jelas dan tegas mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin, nabi penutup, nabi paling akhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Bila diteliti dengan cermat dan mendalam, kitab-kitab tafsir yang muktamad yang dapat dipegang isinya mengenai arti khataman nabiyyin adalah sebagai berikut ya. Saya mungkin bacakan hanya 3 buah kitab tafsir aja, walaupun banyak saya tulis dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Yang pertama, tafsir yang sangat terkenal di dunia Islam. Bahkan Pak Andre bisa dikatakan tafsir ini namanya tafsir At-Tabari.
Sebenarnya At-Tabari sendiri ya nama pengarangnya, nama asli tafsirnya adalah Tafsir Jami'ul Bayan ya. Itu setebal yang saya miliki sampai 12 jilid ya. 12 jilid 30 juz tentunya. Ini di dalam tafsir At-Tabari atau tafsir Jami'ul Bayan ada pada juz ke-22 ya, halaman 16. Ketika beliau menafsirkan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, kata beliau, allazi khataman nubuwata fataba'a 'alaiha fala tuftahu li ahadin ba'dahu ila qiyamis saah. Kalau bahasa kitanya, yang dimaksud dengan Rasulullah Muhammad sebagai penutup para nabi adalah maksudnya sehingga tidak akan terbuka lagi pintu kenabian itu bagi siapapun juga sesudahnya hingga hari kiamat. Ini penafsiran dari khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup semua para nabi. Sehingga sampai hari kiamat pun, karena sudah ditutup oleh Allah pangkat kenabian itu, maka sampai hari kiamat pun tidak ada lagi orang yang bisa muncul menjadi nabi, apalagi jadi rasul. Ini maksud oleh pengarang Imam Tabari. Ya. Kemudian yang kedua, tafsir kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Pada jilid 5 halaman 470, Imam Ibnu Katsir menafsirkannya fahadhil ayatu nassun fi annahu la nabiyya ba'dahu. Artinya ayat ini adalah merupakan nas atau dalil yang tegas bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur pada jilid ke-5 halaman 204 yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dari Mesir, beliau wafatnya 911 Hijriah. Jadi kalau Imam Tabari tadi wafatnya 310 Hijriah, lebih tua ya. Sementara Imam Ibnu Katsir sendiri yang mengarang tafsir Ibnu Katsir wafatnya 774 Hijriah dari Damaskus, Suriah. Nah, sementara Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitab At-Tafsir namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur setebal 6 jilid, itu orang Mesir wafatnya 911 ya Hijriah. Jadi lebih muda dibandingkan dengan Ibnu Katsir yang wafatnya 774. Apalagi Imam Tabari tadi yang wafatnya 310 Hijriah. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan kata khataman nabiyyin mengambil dalil atau katakanlah ucapan dari Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, di mana menafsirkannya qala akhirun nabiyyin. Yang dimaksud dengan khataman nabiyyin, penutup para nabi, maksudnya adalah akhirun nabiyyin, nabi yang terakhir. Jadi kalau sudah nabi yang terakhir ya berarti sudah nggak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak Andre, kita lanjutkan ke dalil hadis ya. Jadi kita langsung ke dalil hadis, yakni pada halaman 188 sampai 189. Di sini ada hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna masali wa masalul anbiya'i min qabli kama masali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna hal la wudi'at hadhihi labinah qala fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin, rawahul Bukhari. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya laksana seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah dengan bagus dan indah sekali. Tetapi pada suatu sudut bangunan itu masih terdapat batu bata yang belum dipasang. Orang-orang yang mengelilinginya merasa kagum melihat keindahannya. Namun mereka berkata, mengapa pada sudut bangunan itu batu batanya kurang, yakni tidak dipasang lengkap? Nabi Muhammad SAW meneruskan hadisnya, akulah batu bata yang satu yang kurang itu, dan aku adalah penutup para nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari ada dalam kitab Sahih Bukhari jilid 2 halaman 270. Jadi kalau saya simpulkan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah,
Jadi diibaratkan dalam hadis tadi itu ada sebuah bangunan yang dibangun oleh seseorang dengan sangat indahnya, cuman di sudut ya, di pojokannya itu ada batu bata yang satu lagi tidak dipasang. Sehingga ketika orang datang melihat bangunan yang sangat indah tadi, terkagum-kagum, cuman mereka bertanya-tanya, kenapa itu ada satu batu bata lagi yang tidak dipasang, sepertinya kurang lengkap. Oleh Rasulullah dijelaskan, akulah yang satu batu bata itu yang akan melengkapi keseluruhannya. Nah, jadi dan aku sebagai nabi yang terakhir. Jadi artinya dengan sabda Nabi Muhammad SAW tadi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang melengkapi seluruh para nabi yang ada, sehingga setelah dipasang batu bata tadi kan sudah tidak perlu dipasang yang lain lagi, kan sudah sempurna dengan beliau yang terakhir tadi. Itu maksudnya. Dan banyak hadis-hadis lain lagi Pak Andre yang saya tulis di sini ya, yang sahih-sahih. Kemudian kita lanjut aja ke fatwa para ulama, ijma para ulama. Ada pada halaman 194 ya, pemirsa juga yang punya buku Umat Bertanya Allah Menjawab. Karena belum lama ini Pak Andre ada tokoh ya ibu-ibu di Depok ini yang memborong sampai 25 buku Umat Bertanya Allah Menjawab. Katanya kami punya jamaah nanti akan dibagi-bagikan, mungkin ya amal jariah beliau. Ya alhamdulillah, terima kasih ke Ibu Tuti ya namanya, yang alhamdulillah telah memborong buku kami. Selain buku juga Pak Andre, madu juga diborong juga ya oleh beliau ini. Nah, pemirsa yang sudah punya bukunya, pada halaman 194 kita langsung ke fatwa ulama, di mana di sini dikatakan bahwa Imam Husain Muhammad Al-Jasr atau Borulisi ya, atau Robulisi, sekali lagi namanya Imam Husain Muhammad Al-Jasr atau Robulisi ya, dari Tripoli ini, dalam kitabnya yang diberi nama Al-Husunul Hamidiyah, Al-Husunul Hamidiyah, halaman 116, beliau berkata, wan aqoda ijma'ul ummati aidan ala annahu khatamul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah fasyar'uhu la yunsakhu ila akhir zaman. Artinya telah terjadi pula ijma, yakni kesepakatan bulat di kalangan para ulama umat Islam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Syariat beliau tidak akan dinasah atau tidak akan dihapuskan lagi sampai akhir zaman. Artinya sampai terjadi kiamat, syariat Nabi Muhammad itu tidak akan dihapus, tidak akan ada yang menggantikan. Kalau nabi-nabi rasul dulu kan zaman Nabi Musa, kemudian ada perubahan, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Itu kan setelah ada Nabi Muhammad itu banyak perubahan. Walaupun inti akidahnya tentunya sama, tapi kan syariat dalam masalah ubudiyahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bahkan zaman Nabi Adam dulu menikahkan anak dengan ya anaknya sendiri dibolehkan ya. Kenapa dibolehkan Pak Andre ya? Karena untuk jadi mencari besannya enggak susah ya. Artinya syariat zaman dulu ya wajar lah, logis ya, seperti itu. Nah, setelah berbeda-beda nabi dan rasul kan berbeda-beda juga dalam tata cara ubudiyah dan yang lainnya. Maka oleh karena itu, karena Nabi Muhammad ini syariatnya katakan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau, maka syariat yang dibawa oleh beliau itu tidak akan dinasah, tidak akan dihapus ila akhir zaman, sampai zaman berakhir. Dengan kata lain sampai hari kiamat pun tidak akan dirubah-rubah. Nah, ini ijma ulama, yakni itu kesepakatan para ulama. Kemudian yang terakhir mungkin Pak Andre, supaya lebih tegasnya lagi bagaimana hukum orang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi kan saya katakan itu hukumnya kufur, hukumnya keluar dari agama Islam, murtad lah kalau dia tadinya muslim kemudian percaya ya atau ngaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad, dia menjadi murtad, menjadi kufur. Nah, dalilnya saya sebenarnya ngutip dari ya beberapa kitab, tapi mungkin satu kitab aja cukup, sudah dikemukakan di sini. Tepatnya pada halaman 195 ada sebuah kitab yang diberi nama Is'adur Rafiq. Ya, kitab Is'adur Rafiq halaman 55. Pengarangnya Syekh Muhammad Salim Said Asy-Syafi'i. Beliau berkata begini,
wa kaza yakfuru manid da'an nubuwata au tamannaha li nafsihi ba'dahu au ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan begitu pula dipandang kufur orang yang menyatakan kenabian atau ia mencita-citakannya bagi dirinya, baik sesudah Nabi Muhammad SAW wafat atau sewaktu beliau masih hidup. Kitab Is'adur Rafiq halaman 55. Jadi artinya ulama ini menjelaskan karena bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 yang saya bacakan tadi, khotaman nabiyin wa khotaman nabiyyin, ditambah lagi dengan bertentangan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan akulah penutup semua para nabi, ditambah lagi dengan ijma ulama bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau wafat, bahkan syariat yang dibawanya tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Maka ulama telah memberikan fatwa wa kaza yakfuru, demikian juga hukumnya kufur manid da'an nubuwah, bagi orang yang mengklaim dirinya, mengaku dirinya punya pangkat kenabian, au tamannaha li nafsihi, atau mencita-citakan pangkat kenabian untuk dirinya ba'dahu, setelah beliau Nabi Muhammad wafat, au ma'ahu, atau berbarengan ketika beliau masih hidup. Itu dihukumi dengan kufur. Misalnya Pak Andre, ada orang sekarang misalnya saya ini sebagai nabi karena katanya pernah tapak gitu di Gunung Bunder di Bogor 40 hari 40 malam kan, habis itu ngaku sebagai nabi, apalagi sebagai rasul misalnya. Nah, ini orang yang semacam ini dipandang kufur, keluar dari agama Islam, baik Nabi Muhammadnya telah wafat maupun ketika beliau masih hidup. Kayak ada namanya Musailamah Al-Kadzab itu ya, itu ketika beliau masih hidup kan ngaku jadi nabi, tetap dipandang kufur menurut pandangan Islam ini. Maka oleh karena itu ya, di akhir pembahasan masalah hukum mengaku nabi, mendakwakan sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW ini, saya sebagai pribadi muslim alhamdulillah ya, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, dan sekaligus masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok, menghimbau kepada seluruh umat Islam di dunia ini, khususnya yang ada di wilayah Kota Depok ini, janganlah terkecoh, artinya terperdaya begitu dengan orang-orang yang ngajak-ngajak supaya percaya misalnya orang ini sebagai nabi atau sebagai rasul. Walaupun yang ngajaknya itu Pak Andre dia fasih bahasa Arabnya, walaupun yang ngajaknya itu katakanlah dia punya serban udang-udang seperti ban motor motor Vespa segedenya. Dan sekalipun dia berjenggot sampai nyengset ke bawah tanah, tetap kita wajib untuk menolaknya, tidak boleh percaya. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih, bertentangan dengan ijma para ulama di seluruh dunia. Makanya orang yang percaya juga bisa-bisa menjadi kufur ya. Bahkan nanti ada pembahasan mengenai masalah bagaimana yang mempercayainya. Artinya kalau ini kan kita bahas mengenai orang yang mengaku diri, saya ini sebagai nabi, saya ini sebagai rasul. Nah, orang yang mengaku seperti itu jelas itu adalah kufur, hukumnya keluar dari agama Islam, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan pemirsa menjadi lebih kuat akidahnya, tidak terpedaya dengan katakanlah orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul tadi. Artinya jangan sampai terpedaya sama nabi palsu. Nabi palsu, apalagi tugimin ya. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa. Insyaallah kita akan mencoba pada episode berikutnya, dan kajian yang disampaikan oleh murabbi kita mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.